oleh kuasa darah-Mu. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang bersama dengan rekan-rekannya, dia sedang akan recording lagu tadi yang kita nyanyi. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus dosaku. Dan kalau nggak salah mereka ada 6 orang dan mereka masuk ke studio recording. Udah sampai malam mereka recording lagu itu dan mereka bernyanyi. Nah setelah dinyanyikan satu-satu, mereka merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Mereka sampai ada yang menangis, mereka tersentuh hatinya ketika mereka recording dan menyanyikan lagu ini. Nah setelah selesai, kira-kira jam 11, jam 12 malam, yang membantu record bukan orang Kristen. Dan di filenya, karena kalau recording pasti ada filenya ya, kalau 6 orang ya 6 orang. Nah waktu setelah selesai record ada satu suara yang bertambah. Bukan 6 orang tapi 7 orang. Dan setelah itu mereka dipanggil, terus di tracking satu-satu suaranya. Ini betul suaranya si A? Betul. Si B? Betul. C? Betul. D? 4? Betul. Orang kelima sampai orang ke-6. Nah yang ini suaranya siapa? Dan gak ada di sana. Dan mereka sadar bahwa ternyata yang ikut bernyanyi waktu itu adalah suara malaikat yang ada di hasil recordingnya. Dan ketika mereka menyanyikan ada kata-kata di oleh kuasa darah-Mu, suaranya makin meninggi, khususnya di kata darah penebusan Kristus. Hanya sebuah kesaksian untuk menguatkan kita. Karena darah Yesus itu yang menguatkan hidup kita. Sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan di dalam suratnya untuk jemaat di Kolose. Kita nanti akan belajar, hari ini akan belajar dari surat Kolose. Kalau teman-teman baca suratnya Paulus, saya berharap teman-teman belajar membaca Alkitab, merenungkan, mempelajari Alkitab. Nah di surat Kolose ini, Rasul Paulus belum pernah ketemu face to face dengan jemaat di Kolose. Dan dia hanya mendengar kabar jemaat Kolose dari muridnya yang bernama Epafras. Dan waktu dia menuliskan suratnya untuk jemaat Kolose, dia sedang ada di penjara. Jadi dia nggak pernah ketemu, cuma dapat laporan, report dari Epafras. Lalu dari permasalahan yang disampaikan dia tuliskan suratnya. Kalau jemaat Kolose itu sedang menghadapi tantangan dalam iman mereka. Khususnya mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat, filsafat kosong, pemikiran manusia, praktek-praktek yang tidak berpusatkan pada Kristus. Lalu Paulus berpesan di dalam surat Kolose ini. Dan dia menuliskan dan dia mengingatkan jemaat Kolose tentang keindahan Kristus. The beauty of Jesus. Keutamaan Kristus di dalam hidup ini. Bukan filsafat, bukan pemikiran, bukan cara-cara hidup yang nampaknya agama atau agamawi. Tapi sebetulnya semua itu kosong. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose ini. Kolose 2 ayat 7. Rooted and built up in him. Kamu akan berakar, kamu sudah berakar dan kamu dibangun di dalam dia dan diteguhkan in your faith. Seperti yang sudah diajarkan kepadamu, kamu akan diteguhkan di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan kamu akan berlimpah dengan ucapan syukur. Ini Kolose 2 ayat yang ke-7. Nah, saya tertarik dengan kata ini, kamu akan diteguhkan, established in your faith. Kita coba jujur teman-teman dengan hidup kita hari ini. Apakah selama mengikuti Kristus, selama kita
menjadi orang Kristen, apakah hidup kita semakin dikuatkan atau semakin diteguhkan atau justru semakin ragu-ragu atau semakin kecewa? Apakah semakin hari kita semakin diteguhkan dalam Kristus? Sekalipun ada dinamika, pasti ada dinamika kehidupan. Tapi secara general, apakah kita makin diteguhkan atau makin gak percaya? Atau makin ragu-ragu? Atau makin kecewa? Karena seharusnya kita makin diteguhkan in your faith. Kenapa kita tidak semakin diteguhkan? Karena kita tidak in faith. Iman kita enggak di dalam Kristus. Iman kita tidak diteruskan. Waktu ikut MMK, kemudian dibaptis, kemudian kita selesai di sana. Atau mungkin kita lanjutkan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lalu kita enggak menetap di dalam iman itu. Sehingga kita tidak semakin diteguhkan. Waktu kita percaya pertama kali, kita merasa bahwa kita perlu iman untuk semakin bisa mengenal Tuhan, untuk bisa diselamatkan. Tapi setelah menjadi orang percaya, kita nggak sadar bahwa kita tetap perlu iman. Bahwa kita perlu menjalani kehidupan iman kita dalam anugerah Tuhan terus menerus. Nah, anugerah itu digambarkan seperti ini. Kalau teman-teman, ini sangat praktikal, saya selalu mengingatkan teman-teman bahwa belajar Alkitab itu sangat praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iman kita di dalam Kristus, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang dekat dengan kita, Dia setia, Dia mendampingi, Dia menyediakan dalam hidup ini. Nah, apakah kita merasakan sense itu, kedekatan itu, penyediaan itu di dalam hidup kita? Atau kita merasa sedang berjuang sendirian? Berarti kita tidak sedang di dalam iman bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Kadang-kadang kita berjuang sendiri dengan kekuatan kita, itu yang membuat kita akhirnya bisa semakin lemah, bukan semakin kuat. Sesekali kita bisa capek, sesekali kita bisa lelah. Tapi kalau dikit-dikit lelah dan capek, berarti ada yang salah. Kita bisa burn out, manusiawi. Tapi kalau dikit-dikit burn out, berarti ada yang salah. Kalau kita bersama Tuhan yang di dalam kita, Dia sumber hidup kita. Kalau sumbernya ada bersama kita, berarti akan mengalirkan sesuatu dari hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita bukan sumber, tapi kita perlu Tuhan yang selalu menyediakan sebagai sumber kita. Baik secara rohani, jiwani, dan jasmani.